Selamat malam semuanya. Shalom. Malam ini kita akan mengadakan satu ibadah untuk Yesus. Tetapi sebelum kita mengadakan ibadah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus di malam hari ini. Sekiranya Engkau kuduskan Tuhan Yesus para pendengar YouTube ini, Tuhan Yesus, Engkau layakkan mereka untuk mendengar, Tuhan Yesus. Curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus bagi mereka yang mendengarkan, yang menonton siaran YouTube ini, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini hanya kecil-kecilan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau mendengarkan dan Engkau melihat ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi sama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita buka Alkitab di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke 26. Sekali lagi, Yakobus 2 ayat yang ke-26. Kita baca satu ayat saja. Beginilah firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan Yesus
Biarlah Tuhan Yesus renungan yang kami mau renungkan sebentar Tuhan Yesus itu bisa menjadi bekal bagi kami Tuhan Yesus untuk menghadapi akhir zaman ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertindaklah Engkau Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, barang siapa yang mempunyai iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Kita pindahkan gunung di mana saja kalau kita ada iman sebesar biji sesawi saudara-saudara. Seperti juga tubuh tanpa roh adalah mati. Karena kita kalau tidak ada roh, tubuh kita adalah sudah meninggal dunia. Tetapi kalau kita ada roh, kita akan hidup terus. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan kalian takut jikalau kalian ada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kalian dimanapun kalian pergi dan berada. Jangan takut berbuat sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Karena Roh akan menuntun kalian. Roh akan mengerjakan sesuatu yang di luar logika manusia, di luar pikiran manusia. Itulah yang akan Roh Anda kerjakan. Itulah yang akan Roh Anda lakukan. Karena Roh itu membantu kita. Di dalam kita melayani, Roh itu akan membantu kita saudara-saudara. Roh itu penurut. Apapun yang kita lakukan, Roh akan lakukan. Roh akan turuti apa yang kita mau lakukan. Jangan kalian takut saudara-saudara jika kalian mempunyai iman atau mempunyai Roh. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai iman, itu hakikatnya adalah mati. Kenapa adalah mati? Karena kalau kita tidak mempunyai iman, kita tidak mampu memperbuat apa-apa. Kita berbuat sesuatu itu sia-sia. Karena kita tidak mempunyai iman yang kepada Tuhan Yesus. Iman itu terbagi dua macam saudara-saudara. Ada iman dunia dan iman Yesus Kristus. Iman dunia itu dia identik dengan mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini. Dia membuat senang, dia bikin bangga, itu dunia. Tetapi kalau kita mempunyai iman dari Yesus Kristus, kita mengerjakan apa yang Yesus lakukan, kita mampu kerjakan saudara-saudara. Jangan kalian takut jika kalian mempunyai iman. Tetapi jangan salah pergunakan iman itu. Iman itu pun saudara-saudara harus diberi makan. Diberi makan dengan apa saudara-saudara? Dengan berpuasa. Karena seperti kita pun harus makan. Begitupun jangan kalian pikir kalau kita ada iman lalu iman kita hanya tidak diberi makan. Iman itu harus diberi makan agar supaya iman itu bisa mengerjakan, bisa membantu apa yang kita perbuat, iman kita akan membantu kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan kalian takut jikalau kalian kompak dengan iman kalian. Karena iman kalian bisa melakukan hal-hal yang perkara yang luar biasa. Dikala kalian bisa mengerjakan atau bisa bekerja sama dengan iman kalian. Jikalau kalian tidak mampu mengerjakan sesuatu dalam Yesus Kristus, itu kalian sudah bekerja di dunia. Karena dalam Alkitab dunia itu adalah musuh seteru Allah. Sebentar dunia ini akan binasa. Dunia ini sebentar akan dilemparkan di jurang maut, itu neraka di akhir zaman. Tetapi orang-orang yang percaya Yesus, mereka akan diangkat di awan-awan bersama dengan Yesus Kristus. Dan melihat dunia ini akan binasa. Karena iman itu akan menyelamatkan kita saudara-saudara. Bukan gedung gereja yang menyelamatkan kita, tetapi iman kita. Karena dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat punya tulis gereja menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu saudara-saudara iman kita.
Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Kalau kita ada iman, ayo saudara-saudara, bekerjalah dengan iman kalian. Bekerjalah dengan roh kalian. Layanilah Yesus agar kalian bisa diselamatkan di akhir zaman ini. Karena akhir zaman ini semakin dekat dan dunia ini semakin kejam. Karena dunia ini mengasihi barang siapa orang-orang yang mau mengikuti dunia. Karena dunia ini membenci orang-orang yang dekat sama Yesus, dunia ini benci. Dunia ini adalah musuh seteru Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, jangan kalian takut jikalau kalian bekerja dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sehelai rambut pun tidak akan membiarkan rambut itu jatuh daripada kepala Anda jikalau kalian bekerja bersama-sama dengan Yesus Kristus, saudara-saudara. Yesus Kristus akan menyediakan ladang perkara bagi kalian yang mau sungguh-sungguh mau melayani Yesus Kristus. Jangan kalian takut, saudara-saudara, karena orang yang mendekatkan diri sama Yesus, mereka adalah sahabat Allah. Tetapi barang siapa yang menjauhkan diri pada Yesus, mereka semua adalah musuh seteru Allah, saudara-saudara. Ayo kita saudara-saudara, bekerja bersama-sama. Kita bangun iman untuk kita melayani Yesus. Kita buka pintu surga lebih lebar lagi agar supaya banyak orang diselamatkan. Jangan biarkan orang-orang jatuh dalam dosa. Kita tuntun mereka agar supaya mereka bisa diselamatkan. Agar supaya di akhir zaman nanti kita semua tidak akan merasakan kebinasaan jikalau kita mendekatkan diri sama Yesus. Jangan kalian takut, saudara-saudara. Jangan kalian gentar melayani Yesus Kristus. Karena Yesus itu banyak stok. Yesus itu banyak stok untuk dikasih sama kita. Jadi kalau melayani Yesus jangan merasa kurang, jangan merasa aku tidak punya ini itu. Tetapi itu semua akan Yesus berikan kepada kita, saudara-saudara, jikalau kita sungguh-sungguh melayani Yesus Kristus. Di sorga sana banyak stok, saudara-saudara. Jangan kalian takut melayani Tuhan Yesus jikalau kalian mau kekurangan, tidak. Tetapi jikalau kalian mau melayani Yesus, saudara-saudara, kalian akan berkelimpahan. Berkelimpahan dalam segala hal. Kalian akan mempunyai semua itu. Keselamatan itu sudah terjamin pada kalian jikalau kalian melayani Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak akan lari kemana-mana jikalau kalian sungguh-sungguh mau mendekatkan diri atau mau sungguh-sungguh melayani Yesus Kristus. Karena kerajaan sorga saat ini sudah semakin dekat karena akhir zaman sudah di depan. Jadi giatlah kita untuk mencari hadirat Yesus. Jangan giat untuk mencari uang, tetapi giatlah untuk mencari kehadiran Yesus di dalam mana? Dalam kehidupan kita. Karena Yesus ada bukan hanya di gedung gereja, dimanapun Yesus ada. Di kebun pun Yesus ada. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Yesus, di situ Yesus akan menyertai kita. Jangan kalian takut, saudara-saudara, jikalau kalian mau melayani Yesus. Jaminannya adalah sorga, jaminannya adalah hidup yang kekal jikalau kalian mau melayani Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau kuduskan dan sucikan kami semua dan para pendengar YouTuber ini Tuhan Yesus, agar kami bisa mempraktikkan apa isi firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sampai di situ dulu pembacaan Alkitab dan renungan kita.
sekiranya kita praktekkan ayat Alkitab ini, kita lakukan ayat Alkitab ini agar supaya kita semua bisa diselamatkan. Amin firman Tuhan. Shalom.